Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Yasmin Azmina dengan NIM 2450 9110 7111 dari kelas Praktikum SA2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi Ubuntu yang sudah diinstal dalam laptop saya yang menggunakan sistem operasi Windows, kemudian melakukan beberapa operasi seperti menggunakan filter dan juga perintah-perintah dasar untuk menampilkan hasil tertentu yang kita inginkan. Yang pertama, spesifikasi dari sistem operasi yang dijalankan di VirtualBox ini namanya adalah Ubuntu 24.04 LTS, di mana versi yang dijalankan itu adalah versi 64 bitnya. Kemudian, untuk sistemnya itu sendiri, di memori dasar kita set di angka 11 GB atau 11.251 MB, dan juga prosesornya itu di set di angka 4 core dari CPU host. Tujuannya adalah supaya proses-proses itu nanti punya ruang yang cukup untuk berjalan atau untuk dieksekusi, kemudian supaya sistem operasi ini tuh bisa mendukung kegiatan multitasking dengan efisien. Kemudian untuk boot ordernya sendiri itu di set pertama mulai dari floppy, kedua optical, yang ketiga baru ke hard disk. Kemudian kita juga mengaktifkan teknik akselerasi menggunakan nested paging dan juga KVM para virtualization untuk mengefisiensikan dan untuk memantapkan performa dari virtualisasi itu sendiri. Kemudian untuk displaynya itu, video memori yang disediakan adalah sebesar 16 MB dengan controller grafis yang digunakan adalah dari CMS VGA. Kita juga menonaktifkan fitur remote desktop dan juga recording untuk mengefisiensikan atau untuk mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Kemudian untuk storage-nya itu sendiri, di sistem operasi ini tuh menggunakan dua controller. Yang pertama ada controller IDE, yang kedua controller SATA. Di optical disk IDE ini ada file instalasi ISO Ubuntu versi 24041 dengan kapasitasnya sebesar 5,78 GB. Kemudian untuk hard disk virtual yang diunduh dan dihubungkan lewat SATA ini tuh ada di angka kapasitasnya ada di angka 101,03 GB. Kenapa kapasitasnya itu lumayan besar? Supaya nanti kalau misalnya ada data-data yang disimpan dari hasil proses sistem operasi atau ketika kita mau misalnya menginstal aplikasi-aplikasi tambahan itu dia punya ruang yang cukup gitu. Kemudian untuk audionya, host drivernya itu default dengan controller ICH AC97. Jadi kita sebagai pengguna udah nggak perlu melakukan instalasi tambahan terhadap device driver untuk audionya ini. Kemudian untuk network, kita menggunakan adapter Intel Pro 1000 MT dengan mode NAT supaya nanti sistem operasinya ini tuh bisa akses internet lewat koneksi atau jaringan dari laptop hostnya ini. Kemudian untuk USB, kita menggunakan controller OHCI, EHCI, walaupun saat ini belum ada device apapun yang dihubungkan. Kemudian kita juga belum mengaktifkan fitur shared folders ini, jadi folder-folder yang ada di komputer host itu belum bisa di-share ke sistem operasi ini. Dengan spesifikasi ini, sistem operasi virtual yang ada di VirtualBox ini bisa dijalankan dengan lancar. Tugas yang kedua, kita akan menggunakan filter grep, set, dan juga awk pada data atau file yang kita punya. Nah, file yang diperlukan itu tadi sudah saya unduh ke folder download, tapi karena nanti nama filenya itu tuh bakalan di state berulang kali dalam pengerjaan, jadi supaya memudahkan nanti proses pengerjaannya akan kita ubah namanya menjadi tugas.txt. Kemudian kita bisa langsung membuka terminalnya, kita pindah ke directory downloads, dan kita akan coba lihat apakah file tadi udah bisa terbaca atau belum. Nah, ini berarti file kita sudah benar dan sudah bisa terbaca dengan baik. Ini adalah isinya. Filter pertama yang akan kita gunakan itu adalah filter grep. Jadi filter grep itu fungsinya adalah untuk mencari satu kata kunci dalam data atau dalam file yang kita punya. Misalnya kita mau mencari nama Alice Johnson. Nah, dengan menggunakan perintah ini, nanti itu akan muncul semua data semua record atau semua data yang berkaitan dengan si Alice Johnson ini. Dia ada di ID ketiga, Department Engineering, dan selanjutnya. Kemudian misalnya kita juga mau nyari tahu siapa aja yang ada di Department Engineering, kita bisa menggunakan perintah ini. Nah, terlihat bahwa ada 4 orang yang ada di Department Engineering.
Kemudian filter yang selanjutnya itu adalah filter set. Jadi filter set itu fungsinya adalah untuk mengubah data yang ada di dalam file tersebut. Gitu. Misalnya kita mau mengubah namanya Alice Johnson jadi Hilma Yasmin Azmina. Kita bisa menggunakan perintah ini. Nah, di sini bisa kita lihat dengan menggunakan perintah ini, itu tuh nanti nama Alice Johnson yang tadinya ada di baris ketiga bakal langsung keubah menjadi Hilma Yasmin Azmina. Kenapa di sini kita menggunakan minus i? Itu tujuannya adalah supaya nanti pas perintah ini tuh di enter, dia langsung otomatis keubah di filenya juga gitu, nggak cuma berubah di tampilan terminalnya aja. Kemudian filter yang ketiga itu kita akan menggunakan filter AWK. Jadi filter AWK ini itu tujuannya adalah untuk menampilkan kolom tertentu. Jadi nggak semua data ditampilin, tapi kolom-kolom yang mau kita tampilin aja. Misalnya kita mau nyari tahu nama orang-orang yang ada di perusahaan ini gitu ya. Kita bisa menggunakan perintah. Nah, kenapa kita menggunakan $2 itu karena kita mau nampilin kolom kedua. Jadi kolom pertama itu kolom ID, kolom kedua name, ketiga department, keempat salary, kelima joining date. Karena kita mau nampilinnya nama, berarti kita ubah di sini menjadi $2. Kemudian kenapa kita menggunakan perintah ini ada minus F petik 2 koma, itu karena default dari komputer ini, cara dia ngebedain antar kolom itu adalah menggunakan spasi. Sedangkan data kita itu menggunakan koma. Jadi supaya komputernya itu bisa ngebedain satu kolom dengan kolom lainnya, walaupun pemisahnya itu adalah pakai koma, kita bisa memasukkan perintah ini. Gitu. Nah, nanti setelah dijalankan, itu akan muncul semua nama orang-orang yang ada di perusahaan. Nah, tugas yang ketiga itu adalah kita perlu melakukan beberapa operasi tertentu untuk menampilkan output yang diinginkan. Yang pertama itu kita akan mencoba untuk menampilkan waktu. Kita bisa menggunakan perintah. Jadi terlihat bahwa sekarang itu pukul 11 siang, lewat 25 menit dan 57 detik. Kalau misalnya kita tulis ulang lagi beberapa detik kemudian, itu nanti hasilnya akan mengikuti seperti ini. Jadi kurang lebih udah ada sekitar 12 menit yang terlewat dari kita nulis prompt pertama sama prompt kedua. Kemudian tugas selanjutnya adalah kita mau mengubah warna prompt shell-nya itu menjadi warna merah. Kita bisa menggunakan perintah. Nah, kuncinya di sini itu adalah di angka 31 ini. Jadi 31 ini adalah kode warna dari warna merah. Jadi kalau kita tulis di sini itu ngasih tahu ke shell-nya kalau misalnya kita mau mengubah warna prompt itu menjadi warna merah. Kemudian kalau 033 ini tuh ngasih tahu kalau misalnya kita itu mau mengubah format tulisan. Kemudian tadi 31M ini adalah warnanya. Nah, ini tuh adalah usernya. Seperti itu. Kemudian tugas yang ketiga itu kita harus mengubah prompt shell ini supaya bisa berkedip-kedip dengan warna bebas. Di sini saya akan mencoba untuk mengubahnya menjadi warna cyan. Nah, di sini dia warna prompt-nya itu udah berubah menjadi warna cyan, baik itu warna
baik itu warna pada tanda dolarnya atau warna pada tanda benderanya, karena kita di sini kita ngasih tahu kalau misalnya kita mau ngubahnya itu ke warna 36 atau warna cyan. Nah, di sini warna pramshalnya itu udah berubah jadi warna cyan dan juga dia udah berkedap-kedip. Kalau dari kodenya, kita tuh ngasih tahu kalau misalnya warnanya itu mau kita ubah ke warna dengan kode 36, yaitu warna cyan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.